Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak di sini pengabdian yang sempurna, pengabdian yang agung yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang sangat luar biasa. Itu disebutkan, diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala inna lillahi malaikah, Allah memiliki para malaikat-malaikat yang sejak mereka diciptakan dulu ribuan tahun sebelum langit dan bumi, sejak mereka diciptakan sekelompok malaikat dalam keadaan sujud, sekelompok malaikat yang jumlah banyak dalam keadaan ruku', sekelompok malaikat dalam keadaan diam berdiri, semuanya bertahmid, bertasbih, bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala, bertahlil untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak beranjak dari posisinya sampai hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, yang sujud bangkit, yang rukuk bangkit, yang berdiri dia salam selesai daripada berdirinya, dan semuanya mereka berucap dengan ucapan yang sama setelah pengabdian nggak tahu berapa ribu tahun atau berapa juta tahun. Setelah pengabdian sekian lama, semuanya berucap. Apa ucapan mereka? Subhanaka ya Rabb, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnak haqqa ibadatik. Ma abadnak haqqa ibadatik wala arafnak haqqa ma'rifatik. Kami belum beribadat kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadat. Itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun yang belum beribadat kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadat. Padahal nggak ada kerjaan lain sejak diciptakan kecuali sujud dan bertasbih dalam sujudnya. Nggak ada kerjaan lain sejak mereka diciptakan selama puluhan ribu tahun kecuali rukuk, kecuali qiyam. Bas, nggak ada hal yang lain. Wala sempat buka HP, wala sempat chatting sana sini, wala sempat komentarin status orang, nggak ada. Wala sempat buka status orang, wala tahu apa. Sibuk hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka bilang, ma abadanak haqqa ibadatik. Kami belum menyembah kepada engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Dan bahkan bukan itu aja, bukan sekedar menyembah pengabdian, tetapi hatta pengenalan, kenal aja belum. Kenal aja belum mengenal engkau haqqa ma'rifatik, dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tapi Allah Ta'ala menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, wa annahu lamma qama abdullah yad'uh, yani al-abd hadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan sang hamba. Walidzalik Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi dalam maulid beliau bilang, Allahumma shalli wa sallim bi ajallis salawat wa ajma'iha wa azka tahiyyat wa awsa'iha ala hadzal 'abdil ladzi waffa bi haqqil ubudiyah. Paham enggak? Waffa, limpahkan salawat dan salamu kepada hamba ini yang waffa, menunaikan hak pengabdian kepada Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam, yang mengabdi sebenar-benarnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perannya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik Rasulullah gal Syekhana Al-Habib Umar, dari sekian banyak pujian Allah untuk Nabi Muhammad, yang paling berkesan untuk Rasul, semuanya berkesan, tetapi yang paling disukai, yang bikin istilahnya itu bikin fly, bikin apa namanya, khalas, terbang dengan pujian tersebut. Tahu pujian berupa apa? Ketika dipanggil hamba oleh Allah Ta'ala, abd, dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kafani izzan an takuna li rabban, kafani fakhran an lakuna laka abada. Cukup bagiku kemuliaan, engkau adalah Tuhanku. Cukup bagiku kebanggaan, aku adalah abdimu, hambamu, budakmu, pelayanmu. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, saya nggak kepengen menjadi orang yang Islam, terlahir sebagai Muslim, terus mati waktu masih bayi, waktu masih kecil. Kan udah pasti langsung masuk surga, udah nggak dihisab apa-apa, nggak ditulis kesalahan, langsung masuk surga. Enggak, bukan itu yang saya mau. Biarin saya melalui cobaan hidup, tantangan hidup yang beragam.
Kenapa semua saya lalui cuma untuk besok hari kiamat saya dipanggil oleh Allah Ta'ala abdi, wahai hambaku. Hanya untuk mendengar panggilan itu dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'afamatuh. Karena itu kita selalu diwasiatkan, dipesankan untuk mencari hakikat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah, yang diposisikan oleh Allah Ta'ala, yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, mencari, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam itu semua. Termasuk juga mencari penghambaan tersebut, hakikat penghambaan tersebut di dalam majelis yang kita hadiri, pengajian yang kita hadiri, darus ta'lim yang kita hadiri, ziarah yang kita ziarahi, zikir yang kita zikir, salawat yang kita lantunkan, salat yang kita kerjakan, ibadat yang kita lakukan adalah untuk mencapai makna pengabdian kepada Allah Ta'ala agar kita diaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.